Aduh, jadi akhirnya kita balik lagi ke skema bisnis awal. Muter-muter, A, B, C, D, F, G, akhir-akhirnya Balik lagi ke awal. balik lagi ke awal. Gimana skema bisnisnya? Saksikan di konten kali ini. Tutup toko bareng gue Rizky dan Renaldi dari Proses Media. Ciao. Nah, gue malas ngedit bumper, jadi kita langsung aja. Ya, bunker. Oke, jadi ceritanya setelah mungkin hampir setahun kali ya? Enggak ding, belum. Mungkin 8 bulan menjalani usaha toko kartu ini, gua sama Bima sebenarnya meramu banyak strategi. Iya. Salah. Karena harusnya kira-kira kerangkanya sudah di-define dari awal. Menurut harusnya ya mungkin ya, cuman kalau lebih banyak mungkin bisa komen aja. Cuman pada akhirnya ada banyak yang planning yang kayak banyak banget tuh yang halal yang force major aja yang nggak bisa kita apa-apain. Iya, itu actually kata-kata yang bagus sih, force major. Yang hal ini tuh lu udah planning tapi ternyata ada hal ini nih yang nggak bisa kita apa-apain, ini ya otomatis gagal aja. Ya ternyata kenyataan lapangannya berubah gitu aja. Iya, intinya. Ya kita harus adaptasi jadinya. Betul. Intinya gini, tadinya kalau misalnya bisnis hobby space itu, apalagi untuk trading card game itu kan sebenarnya ada 2 revenue stream yang paling jelas. Yang pertama itu ada yang namanya dari event, mingguan biasanya weekly tournament segala macam. Iya. Yang kedua itu ada yang namanya dari produk. Nah, produk ini tergantung peruntungan lah maksudnya ya. Iya, karena ada orang yang suka beli produk tiap bulan, ada yang kadang-kadang beli, kadang-kadang enggak. Bener, apalagi kalau misalnya emang lagi nggak ada produk yang bagus. Betul. Dan emang daya beli anak-anak tuh lagi kurang gitu. Nah, itu karena kita fokusnya ke anak-anak sini. Betul. Gitu. Jadi kalau gue boleh cerita sebelumnya, gue sama Bima itu udah pernah yang namanya jualan produk juga. Tapi online nih sebelum kita punya toko. Nah yang beli itu mostly masyarakat luas di luar Bekasi gitu. Ya. Bahkan kayak nggak ada anak Bekasinya gitu. Betul. Nah, kita mikir apa kita gitu aja sebagai toko ya kita proper lah maksudnya. Iya. Ngejar semua Bekasi, Iya. pasar-pasar Bekasi, karena toko lu di Bekasi ya, masa sih lu nggak jual barang ke Bekasi? Exactly. Terus juga kita nanti bakal jual ke tempat lain juga. Jadi intinya sekarang kita mau fokus ke produk lagi di toko Valhalla ini. Iya. Tuh. Kita menurut gua kayak ini bukan kesalahan lah, kayak kita ini bukan kesalahan yang jualan produk ini, tapi at some point kan kita juga harus cari tahu lagi apa yang bisa kita lakuin selain jualan produk. Dan at some point emang ini juga kesalahan kita karena kita lupa nih, kita ngelupain hal ini nih, kayak ada barang baru yang lama kita lupa gitu. Iya, jadi kita sekarang punya toko, kita layanin lokal, tapi kita lupa kalau misalnya potensi revenue itu nggak cuma sebatas lokal. Betul. Customer aja gitu loh. Ada orang-orang lain yang pasti beli juga, yang butuh barang itu, dan mungkin lu punya tapi lu cuman kepikiran kayak orang Bekasi nggak butuh. Nah kita tuh nggak mau ngincar orang itu lagi. Yang kenapa kita harus pikirin Bekasi kalau pasar kita luas? Bener, jadi kita bisa offload barang kemana-mana. Itu, jadi itu yang benar-benar kita realize di akhir. Oh iya kita punya ini gitu loh. Ya gue harap sih teman-teman yang nanti somehow mulai bisnis, apapun bisnisnya, karena kan ini hubungannya sama stok ya, sama stok, sama pasar, sama kemampuan untuk menjual barang gitu. Baiknya nanti mungkin di-define dulu dari awal ini strateginya seperti apa gitu loh. Walaupun nanti nggak menutup kemungkinan di tengah-tengah berubah. Cuman kalau kayak kita ini, kita jadi kayak orang kebingungan ya di awalnya, karena kita somehow kayak tersihir, ketutup. Jadi gimana cara maksimalin market di Bekasi? Padahal marketnya mungkin udah sampai segitu aja. Sebelumnya kita bisa ambil market luar, tapi entah kenapa sampai saat ini kita belum explore sana lagi gitu. Padahal kita dulu udah nyampe sana gitu. Iya, at some point mungkin karena gini, ketika lu misalkan lu contohnya kayak lu punya toko, lu ngerasa kayak lu punya kewajiban buat
ngasih ngasih apa namanya ngasih sesuatu untuk sekitar lu, padahal ya kenapa lu harus cuma fokusnya sekitar lu aja, kan lu bisa fokus lebih luas lagi, pasarnya lebih banyak ketimbang lu harus mikirin gimana apa namanya lingkungan sekitar. Bener. Iya. At some point kayak kemarin lu kan toko ya. Mungkin kalau gua ngeliat ya, lu mungkin ngerasa karena lu toko di Bekasi. Berarti lu harus mengakomodasi apa aja orang Bekasi, apa namanya pasar-pasar player Bekasi yang pengen. Sedangkan kan benar tadi lu bilang tadi kayak pasar Bekasi ternyata cuma sampai segini. Kan Iya. kemarin lu sempet di atas. Kenapa lu harus lupain itu? Dan Iya. Bener, gue setuju. Setelah itu juga kita udah ngedefine lagi gimana caranya ningkatin ambience toko kita ya. kita ngatur-ngatur mungkin gimana feel pengennya ketika customer datang ke sini ngerasa kayak cozy aja, nggak terasa mereka pengap atau apa gitu. Ya lagi-lagi ini harusnya di-define di awal, tapi karena emang kita sedikit terburu-buru gitu. Jadi ya dan mungkin terasa aman-aman aja ya karena kita udah punya base customer Iya. gitu. Padahal kita melewati step-step yang sebenarnya penting gitu loh dalam membangun sebuah hobby space. Iya. Jadi ya gua rasa apapun usahanya a good planning menurut gue itu penting banget sih. Good planning penting. Gitu. Dan- Mungkin kita udah planning ya, cuman nggak di-execute dari awal gitu loh maksud gue. Atau malah mungkin lagi ya, yang tadi gue bilang kayak ada force major yang lu sendiri pun yang nggak bisa lu nggak bisa lu. Gua rasa gue nggak begitu suka kata-kata force major yang nggak bisa lu berbuat apa-apa lah ibaratnya. Gue lebih setuju ada sesuatu yang emang mengharuskan kita mengambil langkah yang lain. Iya. Tandanya kita masih bisa Ngelakuin sesuatu gitu loh. Cuman ya, tapi kalau ngikutin dari planning lu, ya Planning nggak bisa, fluid sih emang. harus Tapi fluid. intinya backbone kan harusnya tetap ada kan. Iya. Gitu. Tapi jadi memang di bisnis itu memang ada dua hal yang sebenarnya kontradiktif, tapi lu harus bisa cari titik tengahnya, yaitu lu harus fluid, tapi lu juga harus apa namanya itu tetap harus teguh sama apa yang lu pengen. Tapi kan at some point kan hal kayak gitu-gitu yang kayak lu Yang lu obrolin itu ada yang namanya objektif sama goals. ya. Jadi ada tools business analysis, kalian bisa cari namanya MOS analysis. Jadi untuk menentukan satu bisnis ini kan ibaratnya kayak makhluk hidup ya sebenarnya Iya. ya, gitu. Nah, dia pasti punya visi, dia pengen jadi apa, cita-cita. Visi bisnis itu mau jadi apa. Yang kedua itu dia punya misi, ini gue akan bahas di konten gue sendiri, tapi gue kasih sneak peek sedikit aja. Misi itu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut gitu. Let's say kita mau jadi hobby space nomor 1 di Indonesia, ya kita harus menyediakan tempat hobby space yang nyaman, ramah lingkungannya, dan aman gitu. Iya. Itu salah satu misinya gitu. Nah, untuk mencapai misi tersebut, itu kita punya namanya goals, Iya. mission, objektif. Sebenarnya ini ada pengertian yang berbeda ya. Jadi, objektif ini sebenarnya ada beberapa pengertian. Cuman yang paling umum itu, objektif itu target apa yang harus kita capai. Supaya mission statement tersebut bisa kita raih. Iya. Atau terbilang sukses. Nah, target-target itu misalnya kayak mencapai daily customer sebanyak 3 gitu. Nah, selanjutnya itu ada strategi gitu. Strategi itu gimana caranya lu mencapai objektif tersebut. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah taktik. Taktik itu step by step-nya untuk lu menjalankan strategi tersebut gitu loh. Oke. Nah, itu gue bakal bahas lebih detailnya lagi dan mungkin yang lebih versi yang lebih benernya lagi di konten gue sendiri. Tapi intinya itu harusnya ada. Iya. Dimana gue tahu dan gue nggak ngelakuin itu di awal karena gue pikir ya It doesn't matter enough. Ya itulah yang ngebuat kita harusnya mungkin bisa untung lebih banyak ya. Iya. Gitu. Kena setback dikit. Kena setback dikit bener. Dan alhamdulillah lagi kita udah nemuin satu langkah yang menurut gue bisa nambah-nambahin nih, yaitu board game space ya. Iya, kita mau planning kita yang sebelumnya kita pengen nambahin
jadi nggak cuman card game doang, tapi kita jadi intinya kita mau expand jadi tempatnya jadi top ini. Ya hobby space, literal hobby space. Ntar ada Beyblade, ada board game, banyak deh gitu. Iya, ada apa aja. Dan kita udah atasin juga ya. Jadi sebenarnya kemarin tuh prioritas masalahnya tuh ada 3. Yang pertama itu gimana caranya memperbaiki sirkulasi udara di toko ini. Solve. Dan kemungkinan kita akan upgrade lah ya dengan X-House mungkin. Yang kedua, itu alat berat ya kayaknya. Gimana caranya toko ini itu bisa mulai nyediain makanan. Karena semenjak orang yang masaknya cabut, kita nggak tahu harus nyediain makanan gimana. Dan mulai di sekitar sini nggak ada makanan. Betul. Gitu. Anak-anak kasihan lapar. Nah, yang ketiga, board game yang kita sediakan itu seleksinya mau seperti apa. Intinya kita mau jadi toko board game seperti apa. Yang pertama udah solve. Selesai. Yang kedua, ambience. Yang kedua ambience aja ya, gue bilang ya. Yang kedua ya pokoknya harusnya ambience. Gue nggak tahu tadi, gue agak lupa tadi ngomong apa, sorry. Tapi intinya ambience ini kita udah atur dan kita mau coba. Ambience ini tentunya mengakomodir keperluan-keperluan atau requirement yang kita harus penuhi ya. Misalnya kayak tempat-tempat narotas itu kan belum ada nih anak-anak. Tempat-tempat showcase board game, tapi showcase-nya itu nggak boleh yang terlalu lebar karena selection kita juga masih sedikit board game-nya gitu. Jadi gimana caranya kita bisa nge-showcase itu di tempat yang sekompak mungkin tapi bisa meng-cater kebutuhan yang kita perlukan juga. Itu udah ada. Mungkin kita akan show di next tutup toko sih. Tapi kita sudah punya planning lah itu. Iya, udah ada punya planning yang bisa dicoba. Selanjutnya ada board game nih. Kita udah tentuin kalau kita nggak akan bisa compete sama toko board game lain yang seleksinya udah lebih banyak daripada kita. Yang udah start lebih lama, mereka udah ngelebar kemana-mana. That's why kita pakai satu strategi di mana kita bangun branding toko ini tuh khusus war game. Jadi board game yang temanya perang lah maksudnya. Yang saling lawan lah gitu orang-orangnya. Temanya perang dan kita juga kasih semacam event rotasi board game tiap hari untuk meng-cater bahwa kayak emang sih sebenarnya selection kita tuh dikit banget gitu loh. Tapi ya itulah cara untuk diputerin terus. Untuk maksimalkan apa yang kita punya sekarang gitu loh. Kita diputar tiap hari gitu. Oh, sorry tadi gua sebutnya kayaknya yang kedua tuh makanan deh. Nah itu juga sebenarnya berarti ada 4 ya. Itu makanan, ambience baru yang board game. Nah makanan itu kita akhirnya mau coba yang self service cup noodle. Yang kayak di Jepang itu kan banyak yang self service cup noodle. Kita mau pakai itu aja, nggak perlu masak, dia masak sendiri. Dia tinggal perlunya air panas aja. Dan selesai urusan. Dan Amin sebenarnya kalau kita buka warung kayak gitu orang awam yang nggak mau main board game juga bisa datang sih. Iya. Kalau mereka cuma pengen beli mie doang ya silakan. Kita sediain juga nggak cuma board game juga kan emang planning awalnya yaitu kita juga mau nyediain tempat orang-orang buat at least tujuan awal lu juga nggak sih yang kayak lu mau bikin komunitas di mana orang-orang buat datang yang tempat ngumpul gathering. Sama kita mau kerja sama SMA anak-anak ekskul juga sih. Jadi ya kita memang sediain makanan. Jadi at least player udah nggak lapar lagi tapi memang masih terbatas. Formal. Karena ya kita nggak perlu beli kompor jadinya. Betul. Alat nggak perlu punya tukang masak ya. Apa yang ada lah. Mungkin kita bakal sediain kayak super buburan gitu juga ya, supaya buat nambah varian aja. Nambah varian kita. Sereal kayak Coco Crunch gitu-gitu. Itu asik sih. Betul. Itu baru kepikiran sekarang loh. Iya sih. Iya kan? Iya. Asik gak sih? Lumayan. Jadi at least ada kayak. Ada selection lah. Ada selection. Dan juga makanan yang practically immortal. Betul. Dan kita juga udah planning kemarin gimana nge-profit makanannya dan lain-lain gitu. Jadi harusnya sudah 80% nggak sih? Iya. Tinggal kita beli aja sebenarnya. Tinggal itu. Ya, jadi harapannya toko ini bisa lebih baik lagi. Iya. Bisa nge-generate more customer.
Gua kayak refuse to believe kalau Bekasi ini udah habis. Sebenarnya itu sih. Enggak. Gua rasa sih banyak hal yang kita Masih belum bisa. explore aja. Nah, Kalau komunitas yang kita dekat mungkin ya habis. Tapi untuk gua rasa Bekasi lebih masih dari enggak. itu lah. Kita masih yakin dari sebanyak ini orang Bekasi pasti masih ada beberapa pasar yang masih bisa kita ambil. Bener. Dan Banyak yang bisa kita tapin kayak Pokemon contohnya belum kita belum tapin. Dan kita udah mulai jadi gym. authorized store-nya Pokemon Indonesia. Kita Yugi sebenarnya bisa-bisa aja kalau kita cuma mau datengin orang main aja. Tapi kita Betul. nggak kita of course nggak bisa adain acara official dari Konami karena barang yang harus diambil terlalu banyak. Kita Iya. nggak ngerti cara offloadnya. Iya, dan kita bisa at least gini, ketika kita memang ingin ini kan apa namanya, tujuan awal emang kita kan untuk berkembang terus, nyari pasar baru ini itu. Dan menurut gua kayak kita masih punya beberapa planning yang belum kita keluarin. Iya. Intinya Jadi itu. gua harap gua sama Bang Ray sama Bima sama Noval dari proses media ini bisa ngebangun lagi toko ini semaksimal mungkin Iya, karena kita juga alhamdulillah rencana mau buka cabang ya. iya, Alhamdulillah udah ada uangnya, rencana mau buka cabang, kayaknya sih bakal di Tendean, daerah Tendean, harapannya gitu. Kemarin lokasi udah ada beberapa yang kita udah kayaknya datengin. Pasarnya juga ada di sana, so stay tune aja. Kita bakal, next tutup toko kayaknya kita bakal ngeliput perubahan tokonya ya so far. iya. Dan kita bakal laporan juga terus ke kalian gimana progres toko ini. Ini kan TCG Simulator in real life. Kalau kalian tahu sebenarnya. Tapi kalau jika simulator enak kayaknya, untung terus tuh. Iya, kalau ini jual TCG tuh bener-bener sesuram sih guys. Iya, Karena kayak telat 2 hari aja tuh barang bisa nggak laku gitu loh. betul. Itu tai sih. Jadi ya, Ya, tapi ya it's fun experience menurut gua kalau lu bisa jualan TCG, betul. mental lu mungkin bisa jualan barang yang Apa aja expiry date-nya tuh lebih lebih cepat. lebih forgiving daripada TCG lah. TCG tuh selang 2 hari aja tuh harganya jatuh sih. Selang 2 hari dari release date. Iya. Jadi ya mungkin itu dulu udah 17 menit. Insight-nya mudah-mudahan bisa diambil juga. Apa yang baik tolong diambil, apa yang buruk mungkin nggak usah diambil gitu. Kalau kalian penasaran bisa datang ke Valhalla Hobby Space, itu ntar pasti ada gua sama Bang Renali. Gua belum di situ sih. Tapi pasti ada gua. Tapi Bang Ray pasti ada di situ. Kita ngobrol-ngobrol asik gitu. Cari aja di Google Maps ada. Iya. Kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan bisnis dan ngobrol-ngobrol bisnis sama kita juga, kita bisa discuss karena kita juga masih belajar ya. Betul. Mungkin kalian ada ilmunya juga, tapi mungkin juga kita bisa share ilmu kita juga. Intinya kita nggak mau gatekeeping, kita bakal share apa yang kita tahu gitu loh. Jadi ya, thank you, thanks for watching. Gua harap bisa tolong di subscribe juga sama dipencet bell notifikasinya juga, karena kita emang lagi berusaha ngebangun media ini supaya kita bisa berbagi ilmu sama kalian. Iya. Ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Tech Step.